pernah ninggalin jangan apa-apa. Nggak pernah nyusahin. Pas ya saat terakhir itu ketemu saya di rumah sakit masih bisa tumen-tumenan atau begitu saya masuk bisa kan saya yang salim ini atau yang salim gitu sama saya itu apaan gitu. Saya malah cium tangan dia juga cium tangan saya terus ngomong ya makasih ya makasih apa atau makasih terima kasih maaf atau nggak seperti itu. Iya. Kalau sama hari ini 14. Satu lagi ya, beda lagi. Mungkin sebelum ada perasaan Sebenarnya kita semua udah mempersiapkan diri untuk keadaan. Iya. Iya. Karena memang dokter pun juga sudah, sebenarnya dokter nggak angkat tangan, dokter nggak hebatnya tuh dokter nggak bilang Terus kita fight. menyerah. Terus fight. Cuman solusi dari dokter tuh nggak ada yang membuat kita Patah hati jadinya ya. iya Semangat. gitu. Pokoknya dokter cuma bilang ya udah kita berusaha. Walaupun aku yakin sih sebenarnya dokter juga udah nggak yakin ketika tahu bahwa cancer dia tuh udah menyebar. Terus bahkan waktu aku tanya ada kemungkinan bisa kemo nggak? Karena kan menyebarnya tuh udah kemana-mana dan fisiknya dia udah lemah banget. Dokter sih nggak menyarankan untuk kemo malah. Jangan, kasihan usianya udah terlalu tua. Bukan cuma usianya sih tapi kondisi fisiknya dia tuh nggak mungkin karena kalau dia udah sampai kemo gitu. Jadi yang penting kita sekarang nggak usah kemo dulu, nggak usah pikirin itu, pikirin aja gimana caranya kita ngeluarin racun di badannya dia supaya dia happy dulu nih ngeliat badannya nggak kuning-kuning gitu. Kita bikin seneng papa aja dulu, yang penting mah papa. Dan dokter tuh baik banget gitu, maksudnya gak usah diceritain dulu ya kalau dia cancer gitu. Dia mempertimbangkan psikisnya papa karena menurut dokter banyak sekali yang tadinya nggak apa-apa tapi ketika tahu kondisi yang sebenarnya jadi drop gitu. Jadi kita pokoknya support ya, semua keluarga harus support gitu. Dokternya baik banget, dokter Budi itu baik banget. Biasa ya, banyak banget ya. Kalau udah nggak ada kan emang baru kerasa ya. Banyak hal yang biasa kita lakukan tuh nggak dilakukan dan papa tuh orangnya kan biasa. Sebenarnya dia tuh orangnya disiplin. Jam berapa dia makan tuh dia pasti turun. Makan pagi, makan siang, makan malam. Terus jam berapa dia harus tidur. Itu dia kayak udah punya alarm sendiri gitu. Tapi sisa pasti tidur karena dia bilang nanti jam 12 kau pasti bangun nih gitu. Jadi jam 8 tuh udah tidur. Kecuali kalau dia janjian terus gitu. Kita tuh sering support, aku terutama. Pak ayo pergi sama teman-teman papa, ayo senang-senangin gitu. Karena temannya banyak sebenarnya. Tapi di hari-hari di minggu-minggu terakhir dia udah sakit banget itu, bahkan aku suruh dia untuk kumpulin teman-temannya dia nggak mau. Makanya tadi banyak banget teman-teman yang pada bilang sebelum tante abang nggak tahu sih kalau papa tuh sakit, tante nggak tahu sih kalau papa tuh dirawat. Karena emang dia tuh kayak nggak mau nyusahin, nggak mau ngerepotin kayak gitu. Sampai atau tuh pernah waktu itu kita lagi makan atau tuh baca di WhatsApp ya teman atau meninggal lagi satunya, maksudnya ya meninggal lagi. Jadi makanya dia nggak mau baca grup tuh kayak gitu. Kayaknya gitu. Sempat ada kalimat yang bikin saya tuh yang atau apa nih ya? Udahlah kita mah atau juga atau puan terus saya keluar justru. Jadi atau cuma kebiasaan habis sholat subuh itu nggak jalan lagi atau jalan pagi, habis itu beli bubur ayam, makan telurnya 2, baru tidur, nanti bangun-bangun pulang mandi dulu terus duha terus tidur. Nanti zuhur dia turun makan zuhur, sholat dulu terus turun. Memang rutinitasnya bener-bener cuman gitu-gitu aja. Sudah dia lakukan selama hampir 2 tahun di rumah gitu. Jadi kita udah tahu rutinitasnya dia. Duduknya hanya di situ. Pokoknya posisi tempat duduknya. Bahkan kita tuh udah ada namanya lah gitu. Ini punya atau ini punya Aki, namanya atau
kan bapak juga tinggal sama saya, punya saya, punya baik, udah ada nama-namanya gitu, jadi nggak ada yang berduduk di situ selain kita. Jadi tadi udah buat sholat sunat atau udah sholat sunat, apalagi sebelum puasa, dari sebelum puasa ya. Iya pas puasa Puasa minggu pertama masih ya kalau puasa, pokoknya puasa pertama-tama tuh masih lah. sakit Fer, sakit ya. Tapi habis itu iya minggu setelah puasa nggak turun ya, boleh nggak makannya di bawah ke atas, boleh Nah, iya. kata aku gitu. Mulai makan di bawah ke atas, mulai badannya nguning, udah tuh udah mulai sembuh. Dan emang kata dokter juga selama di rumah sakit itu dokter bilang ini tuh sakit banget loh pak, bapak ini tuh sakit banget pak, gitu. Sebelum puasa itu selama sehat nggak pernah ada keluhan apa ya kalau Ya kalau keluhan mah pastilah ada orang tua namanya juga pegel apa gitu. Minta sering banget minta dibalurin sama kita sama kakaknya. Balurin. Ya udah nggak ada yang dibalurin lagi, nggak ada yang sholat lagi. tinggal di sini. 70 Meninggalkan berapa anak dan berapa cucu? meninggalkan 3 anak, 3 menantu, itu ada 6. Itu aja buat Itu yang paling berat sih buat saya. 13 tahun lalu sih. Mungkin karena waktu itu saya merasa saya masih punya papa. Kebetulan mama saya meninggal. Pada saat itu emang wasiatnya dia baru keluar dari ruang operasi, besok itu tiba-tiba udah bilang gitu, nanti papa di udah mau sama kakek ya gitu. Papa mau di Rawamangun atau di Benteng Pulo, karena di Rawamangun tuh keluarganya dia gitu, bapaknya di Rawamangun. Ya di Benteng Pulo lah, gitu mama, kata dia gitu. Oh ya udah sama kakek aja gitu. Jadi ini tuh sebenarnya mertua